Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selamat menjalankan aktivitas seperti biasa. Video hari ini aku awali dengan beberes kamar anakku. Ini sebenarnya bukan beberes aja sih. Aku lebih banyak kali lipat-lipat baju karena lipatan baju aku tuh banyak banget. Jadi ini aku harus nyempetin waktu buat ngelipatin karena hari ini emang ada waktu sedikit free ya. Pagi tadi masih sibuk uh, ngambilin ngambilin bansos beras buat warga, jadi aku bantuin karena semuanya lansia. Aku agak kasihan ya, sebenarnya bukan tanggung jawab aku sih harus ngambilin, tanggung jawab aku tuh cuma menginformasikan aja, tapi karena mereka udah lansia aku nggak tega, jadi biasanya aku bantu buat ngambilin supaya mereka tuh bisa lebih mudah gitu, nggak capek juga kan kalau harus naik ke kantor desa jalan kaki, dan dengan usia mereka yang udah nggak muda lagi gitu, dengan susah payah. Jadi aku biasanya inisiatif buat ngambilkan gitu teman-teman. Terus sebenarnya kan jam 11 yang ngambilkan bansos beras itu, tapi paginya ya biasalah aku tetap beres-beres rumah, kemudian aku juga ada kerjaan ngerjain, ada kerjaan sedikit, ada desain gitu kan. Terus habis itu setelah itu baru aku bisa deh lanjut untuk beberes kamar nih teman-teman. Ini kamarnya Livia, kamarnya anak-anak. Jadi aku mau lipatin baju, sudah beberapa hari, kayaknya sudah 1 minggu aku nggak lipat baju. Jadi lipatan aku tuh numpuk banyak banget. Ini aku usahain hari ini aku bisa selesaikan lipatannya sambil biar aja anak-anak main tuh. Mereka sambil asik main, aku bisa kerjain kerjaan rumah gitu teman-teman, karena biasa ya ibu rumah tangga, jadi kerjaan aku tuh full di dalam rumah. Dan seperti biasa hari-hari aku seperti ini, sangat sederhana sekali teman-teman. Terus nanti kalau misalnya besok sudah mulai sibuk dengan kegiatan di luar, otomatis rumah aku tuh bakal terbengkalai gitu kan. Jadi biasanya kalau ada sesuatu yang memang untuk kepentingan umum, itu biasanya aku dahulukan sih teman-teman, lebih aku dahulukan gitu kan. Terus kalau kerjaan rumah kan bisa nanti. Kalau buat aku sih kerjaan rumah masih bisa nanti ya, nggak krusial banget, karena kalau ngebantu orang tuh nggak bisa aku tunda gitu. Jadi biasanya aku lebih pentingin untuk bantu orang, karena aku tahu kalau kerjaan di rumah itu nggak prioritas banget. Semuanya aku nikmatin sendiri, jarang juga ada tamu yang masuk rumah, jadi semuanya aku bisa cover sendiri. Terus bisa aku atur kapan aku ngerjainnya gitu, dan nggak ada juga yang marahin aku karena aku emang nggak punya suami, jadi semuanya aku kerjain sendiri. Dan kalau misalnya rumah berantakan, aku nggak sempet, kemudian aku lagi penat, nggak mau ngerjain, lagi capek, juga bakal nggak ada yang marahin gitu teman-teman. Jadi aku bebas, bener-bener bebas. Jadi kalau misalnya waktunya beberes, aku emang sempetin waktu buat beberes. Waktunya kerja, aku kerja. Waktunya aku sosial gitu teman-teman. Jadi emang kegiatan aku padat banget, padat merayap. Biasalah ibu rumah tangga gitu kan, gabut gitu. Dan aku berharapnya, kenapa aku punya banyak kegiatan sosial, aku berharapnya tuh hidup aku tuh bisa bermanfaat teman-teman. Karena aku tuh nggak tahu ya, aku tuh nggak tahu untuk apa aku tuh hidup. Kadang tuh sampai sekarang masih bertanya-tanya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk, oh iya, aku pengen bisa bermanfaat buat banyak orang. Ada satu hal yang bikin aku tuh kenapa memilih untuk banyak kegiatan sosial walaupun nggak menghasilkan uang. Karena dulu waktu aku masih sekolah, aku tuh sering banget terngiang-ngiang di kepalaku tuh kata-kata dari Buya Hamka yang nggak pernah bisa lupa, dan aku tuh masih nggak paham maknanya apa. Jadi ada kata-kata mutiara dari Buya Hamka, ada kata-kata kutipan yang udah familiar banget di telinga kita ya, yaitu yang kayak gini nih kata-katanya. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup katanya. Kalau hidup sekedar makan, monyet di hutan juga cari makan gitu. Jadi kayak, oh iya ya, sampai akhirnya
Aku dulu mungkin waktu di sekolah, aku masih nggak paham kata-kata itu tuh maknanya apa. Tapi makin kesini, makin banyak hal yang aku lakuin, makin banyak hal yang aku dapatkan. Akhirnya aku tuh mulai sadar, apa sih sebenarnya aku tuh hidup buat apa gitu. Terus aku sudah punya rumah misalnya gitu kan. Aku sudah punya anak-anak, sudah punya keluarga. Kemudian apalagi yang aku cari, apakah kebahagiaan di dunia ini bisa bikin aku benar-benar bahagia? Ternyata tidak, teman-teman. Jadi semua hal yang aku miliki, harta yang aku miliki itu benar-benar nggak bisa bikin aku happy selamanya gitu, bahagia selamanya. Mungkin hanya sejenak aja, sekadarnya, kayak misalnya ya aku seneng banget nih bisa beli rumah, bisa punya mobil, bisa punya kendaraan, bisa punya yang akhirnya bisa bikin kita bahagia gitu. Tapi kebahagiaan itu cuma sesaat. Kayak misalnya aku dulu kayaknya suka banget, pengen banget punya rumah gitu kan, dan akhirnya Allah kasih, alhamdulillah Allah kasih rezeki buat aku bikin rumah. Dan aku pikir apalagi ya pencapaian yang aku lakuin, yang harus aku lakuin gitu, apa sih yang bisa bikin aku bahagia. Ternyata setelah aku pikir-pikir banget, uang yang aku punya itu nggak selalu bikin aku bahagia, tenang gitu loh. Akhirnya kan kayak ya misalnya aku sudah punya rumah, aku punya kendaraan dan semuanya gitu, tapi setiap hari aku masih harus kerja, setiap hari aku harus masih mempertahankan itu semua gitu kan. Karena kita nggak bisa kalau berhenti kerja ya tidak menghasilkan uang, nggak bisa buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus kadang mikir, hidup aku itu buat apa sih gitu kan, apa sih yang harus aku lakuin supaya aku tuh bisa jadi sesuatu gitu, sampai akhirnya di usia aku 24 tahun, 20 ke atas, mungkin 25 tahun ke atas, sampai akhirnya aku tuh sadar kata-kata Buya Hamka yang bilang kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup gitu. Jadi kata-kata itu benar-benar yang bikin aku ke-trigger, yang bikin aku pengen banget ngejalanin hidup aku tuh bisa jadi orang yang bermanfaat, yang kalau mati aku tuh diingat sebagai orang yang memberikan kontribusi buat orang lain gitu, yang bisa memberikan hal buat orang lain, walaupun itu hal sederhana, walaupun itu bukan kekayaan yang aku berikan, walaupun itu cuma ide, waktu, pikiran, tenaga, dan hal yang aku bisa mungkin gitu kan. Jadi pada akhirnya aku memang jadi ibu rumah tangga yang banyak mengabdikan diri ke masyarakat. Makanya aku jadi ketua RT, kemudian aku banyak terlibat di banyak organisasi juga, organisasi sosial juga. Jadi ini kebetulan di bulan ini ada HUT Desa dan HUT RI juga, aku juga dijadiin panitia. Ya sebenarnya nggak mau sih, tapi kalau seandainya nggak ada yang mau terus nggak terlaksanakan, akan lebih membuat citra dari Desa Beringin Agung sendiri itu buruk gitu. Karena kan sebegitu banyaknya masyarakat yang dulu mungkin baru 500 orang bisa kompak, bisa gotong royongnya bagus, bisa bisa menjaga kebersamaannya, bisa bisa bagus lah gitu kan, bisa guyup gitu, bisa rukun. Terus kemudian dengan jumlah warga yang udah 1.500 lebih, malah nggak ada satu orang pun yang mau jadi panitia. Itu hal yang nggak masuk di kepala aku gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah, semoga aku dikasih sehat, semoga aku dikasih rezeki yang banyak supaya aku bisa mengabdi ke masyarakat tanpa harus menghitung berapa banyak yang sudah aku keluarkan gitu buat mereka, berapa banyak tenaga, berapa banyak waktu, berapa banyak finansial, berapa banyak apalagi pikiran yang harus aku keluarkan gitu buat masyarakat. Jadi aku berharap bisa jadi seperti itu, teman-teman. Meskipun aku tuh cuma ibu rumah tangga, aku tuh pengen banget bisa bermanfaat, karena yang bisa aku berikan ke orang itu cuma tenaga dan pikiran aku aja yang bisa aku sumbangkan. Aku tuh nggak punya uang banyak, aku nggak punya harta yang banyak. Jadi aku berharapnya hal-hal yang aku lakuin itu bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan aku berharap teman-teman yang punya uang, yang punya dana, yang punya kelonggaran rezeki bisa membantu relawan-relawan supaya bisa mewujudkan impian-impian mereka yang bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang nggak punya waktu dan tenaga tapi punya uang berlebih, bisa banget kerja sama kita para relawan yang punya tenaga, punya pikiran luas, longgar, tapi nggak punya dana untuk menjalankan banyak hal gitu. Jadi semoga video-video aku yang selama ini aku buat itu
bisa jadi teman kalian bercerita, kemudian bisa jadi inspirasi lah buat kalian semua bahwa ibu rumah tangga juga bisa kok ngelakuin banyak hal, ibu rumah tangga juga bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat di sekitarnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku dan sudah jadi teman bercerita. Maaf ya kalau misalnya video-video aku tuh bener-bener nggak ada maknanya, nggak ada bagus-bagusnya, cuma bisa meng-share kegiatan-kegiatan hari-hari aku aja, tapi benar-benar ini semua kegiatan real life aku dan keriuhan semuanya adalah kegiatan yang terjadi dalam hidup aku, no drama-drama. Tidak ada setting-settingan teman-teman. Jadi aku emang hidupnya seperti ini, sangat sederhana sekali dan aku sangat mencintai kesederhanaan yang aku punya saat ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang sudah kalian berikan ke konten-konten aku, yang kalian sudah meluangkan waktu buat nonton konten-konten aku itu bisa bermanfaat ya teman-teman, karena insya Allah kalau hasil dari konten aku pasti aku berikan ke banyak masyarakat juga gitu. Jadi aku tuh pengen banget bisa mengabdi, bisa memberikan manfaat buat orang banyak gitu, dan aku pengennya mudah-mudahan nanti kalau misalnya aku sudah sukses, sudah punya rezeki yang banyak, aku nggak lupa dengan apa tujuan aku yang sebenarnya, bisa memperbanyak sedekah dan tidak menunjukkan hal-hal yang buruk lah. Jadi minta maaf buat teman-teman semua seandainya nanti suatu hari aku jadi manusia yang lupa, suatu hari nanti aku jadi manusia yang sombong dan angkuh, kalian bisa jadi pengingat buat aku. Nggak apa-apa, nggak masalah. Aku senang banget kalau misalnya ada yang selalu ngingetin aku untuk tetap sederhana, untuk tetap low profile. Aku kadang sedih gitu, kadang menitikan air mata. Aku tuh sama teman-teman penulis dan semuanya aktivis-aktivis, semuanya selalu mengingatkan aku untuk tetap sederhana. Kalau kata mereka itu down to earth. Ya kata mereka itu kayak gitu teman-teman. Semoga aku bisa selalu down to earth, bisa selalu bersikap sederhana, bisa selalu membumi meskipun kita punya hal yang lebih buat orang lain, tapi kita tetap bisa merangkul orang-orang yang enggak punya ya, bisa tetap merangkul orang-orang yang mereka merasa tidak percaya diri berada di lingkungan masyarakat. Jadi aku bisa berusaha dan memberikan itu semua. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support konten-konten aku. Semoga kontennya itu bisa jadi teman kalian bercerita, bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi, kemudian bisa menggugah diri kalian menjadi lebih baik lagi ya teman-teman. Karena aku sendiri sebagai ibu rumah tangga bukan berpatokan aku harus ngerjain pekerjaan rumah aja gitu. Jadi aku pikir pekerjaan rumah itu tugas utama dari ibu rumah tangga, tapi aku juga harus punya sesuatu yang aku bermanfaat buat orang banyak, karena katanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, dan aku pengen banget bisa jadi manusia yang bermanfaat meskipun aku adalah ibu rumah tangga yang seharusnya mengerjakan pekerjaan di dalam rumah, tapi aku juga punya tempat, aku juga punya kesempatan untuk memberikan manfaat kepada orang banyak, memberikan tenaga, pikiran aku buat orang banyak, mengabdikan diri lah buat masyarakat ya kan teman-teman. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah dengerin ocehan aku hari ini, cerita-cerita aku hari ini. Semoga benar-benar bisa diambil manfaatnya dari semua kegiatan-kegiatan yang aku lakukan. Mungkin banyak hal yang tersirat yang harus kalian pelajari, tidak harus tersurat, tidak harus aku ungkapkan nilai-nilai yang ada di dalam video-video aku, tapi kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa cari sendiri makna-maknanya dari setiap kegiatan aku dan dijadikan pelajaran hidup dan pedoman hidup yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.